Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan proyek kami yang berbentuk whiteboard animation. Tapi sebelum itu, kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Mikaela Tiara Aninditya, nomor absen 20. Halo, nama saya Adriel Rintarsiaan, nomor absen 1. Halo, nama saya Kiara Nafila, nomor absen 16. Di zaman milenial gini, banyak banget tren-tren yang bikin kita lupa tentang budaya Indonesia. Sebenarnya, dari mana sih tren-tren itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah globalisasi. Globalisasi menjadi salah satu penyebab utama lunturnya nilai budaya di kalangan anak muda. Hal ini tentu menjadi dampak negatif dari globalisasi dan membuat kebiasaan buruk di lingkungan masyarakat. Tren-tren negatif seperti nggak nyabu, nggak keren, atau kalau HP lu nggak iPhone nggak usah masuk circle kita. Bahkan juga ada kalau nggak seagama kita nggak bisa temenan, sorry. Seperti itulah yang membuat perilaku konsumtif di kalangan anak muda. Perilaku tersebut sudah mengakar dan menjadi sifat anak muda zaman sekarang. Perilaku tersebut dapat memunculkan pandangan negatif terhadap bangsa itu sendiri dan menimbulkan lemahnya pemahaman bangsa akan wawasan Nusantara, serta lunturnya budaya karena sedikitnya orang yang menghidupi budaya itu sendiri. Tidak dipungkiri lagi bahwa tidak sedikit pemuda mengalami penyimpangan moralitas, baik itu terlibat dalam kasus seks bebas, narkoba, sampai dengan gaya hidup yang tidak mencerminkan budaya Indonesia. Sehingga berdampak negatif dari bidang budaya, di mana bangsa Indonesia yang dikenal dengan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi etika dan moral bangsa, dengan adanya globalisasi ini telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia yang tadinya sangat menghormati nilai-nilai moral. Dengan adanya pengaruh budaya dari bangsa barat, akhirnya dalam kehidupan keseharian terasa mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Mereka lebih cenderung pada budaya lain tanpa peduli lagi nilai-nilai etika yang sesuai dengan perilaku bangsa Indonesia. Penyimpangan moral sendiri dapat berarti luas, tapi secara garis besar dapat diartikan suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial atau bahkan norma agama. Pengertian demoralisasi adalah keadaan yang menunjukkan moral seseorang tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup dalam melakukan berbagai tindakan atau perbuatan. Sehingga dalam hal ini, moral menjadi bagian yang tidak penting dan sangat tidak diperhatikan. Seorang yang telah terkena demoralisasi biasanya disebut dengan orang yang tidak memiliki adab, karena melakukan berbagai bentuk perbuatan yang tidak sopan, bahkan merugikan orang yang ada di sekitarnya. Akibat terjadinya demoralisasi antara lain, jumlah kriminalitas semakin tinggi dengan berbagai cara yang dilakukan, mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Semakin luasnya proses terjadinya konflik sosial secara vertikal maupun horizontal. Semakin tinggi jumlah pemakaian dan pengedaran narkoba di kalangan masyarakat. Meningkatnya pergaulan bebas di kalangan masyarakat yang sudah melupakan nilai-nilai moral maupun norma dalam lingkungan masyarakat. Menghadapi kenyataan bahwa banyaknya tindakan yang bertentangan dan berlawanan dengan nilai-nilai moral, semakin disadari pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti. Kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas, dipelihara dan dilaksanakan dengan baik dapat berfungsi sebagai pedoman hidup manusia karena berisi nilai budaya dan nilai kehidupan. Tembang Mocopat adalah salah satunya. Tembang Mocopat adalah salah satu karya Jawa yang berbentuk tembang atau puisi tradisional Jawa. Tembang Mocopat berisikan nilai-nilai ajaran hidup dan nilai budaya Jawa yang baik yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan karakter berbudaya bagi generasi muda. Tembang Mocopat juga dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam. Tembang Mocopat sebagiannya berasal dari ajaran Islam yang diajarkan oleh para wali dan ditulis oleh para santri, yang kemudian dikumpulkan lalu menjadi karya sastra suluk serta karya sastra yang berisi ajaran moral lainnya. Adapun pencipta Tembang Mocopat adalah para wali dan tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Tembang Mocopat secara keseluruhan berisi tuntunan kehidupan yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dari lahir sampai meninggal dunia.
dari Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Gambuh, Dendang Kula, Durma, Pangkor, Megadruh, sampai Pocung memiliki filosofinya masing-masing. Nilai moral masing-masing tembang ini layak untuk diajarkan ke generasi muda untuk menanamkan kembali nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa yang semakin menipis. Nilai-nilai tembang Macapat bersifat universal dan sesuai dengan perkembangan zaman, meski saat ini zaman sudah berubah. Beberapa nilai karakter yang dapat dipetik dari tembang Macapat antara lain religius, bersahabat, patuh kepada orang tua, peduli sosial, tanggung jawab, sopan, rendah hati, mandiri, mau mengalah, disiplin, cinta damai, kreatif, toleransi, kerja keras, sabar, saling menghargai, ramah, jujur, dan menghindari hawa nafsu. Perilaku menerapkan norma-norma yang berlaku di tempat yang ditinggali dan menghindari kesenangan duniawi cocok dihayati oleh generasi muda karena dapat dijadikan solusi dari berbagai permasalahan generasi muda yang terjadi seperti pergaulan bebas, perilaku konsumtif, dan hedonisme. Selain itu, tembang Macapat juga memberi pengajaran untuk memiliki sikap dan kepribadian yang religius seperti menghadirkan persatuan dalam masyarakat dan selalu mengandalkan Roh Kudus dalam setiap perbuatan. Dari pesan-pesan nasihat yang terkandung lewat rupa tembang Macapat atau bait-baitnya, akhirnya akan membentuk karakter generasi muda Indonesia yang berbudaya, yakni cinta akan tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, norma, nasionalisme, etika, dan ilmu pengetahuan sehingga generasi muda dapat ikut andil dalam kemajuan bangsa dan negara. Kentalnya nilai-nilai kehidupan membuat tembang Macapat layak untuk dipertahankan. Sayangnya, generasi muda tidak terlalu menyadari keberadaan tembang Macapat sehingga nilai-nilai yang terkandung kurang dihayati dan keberadaannya semakin punah. Lalu jika dibiarkan begitu saja, maka permasalahan di kalangan generasi muda tidak akan teratasi karena kurangnya minat pendidikan karakter lewat kebudayaan lokal. Memang sejak dulu upaya pemerintah dalam memperkenalkan tembang Macapat sudah terlihat. Contohnya, upaya memasukkan tembang Macapat sebagai materi pembelajaran, menggelar pertunjukan tembang Macapat dengan menggabungkan seni teater dan seni musik seperti pagelaran wayang, dan munculnya berita di TV yang mengangkat tembang Macapat sebagai topik utama. Namun, minat generasi muda akan hal ini masih saja rendah. Perlu adanya promosi yang lebih menarik. Dapat dengan menggunakan pertunjukan atau lomba tembang Macapat sebagai festival seni budaya pertanian yang sekaligus mempromosikan hasil tanaman pangan lokal. Memperkenalkannya lewat situs aplikasi musik, membuka pelatihan tembang Macapat, atau mengkolaborasikan dengan budaya lain yang sedang tren di kalangan anak muda. Perilaku konsumtif dan penyalahgunaan narkoba harus diatasi dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan dan mempelajari ilmu yang terkandung dalam budaya Indonesia. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bangsa, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal dan menghidupi budayanya sendiri. Maka dari itu, sebagai generasi muda Indonesia yang baik, ayo teman-teman kita memperbaiki diri, perbaiki iman, dan sejahterakan Indonesia dengan menghayati nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Jangan lupa juga untuk melestarikan budaya kita biar nggak diambil sama negara lain, oke? Pembahasan kami cukup sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan.